Apa kabar Bapak dan Ibu yang menonton dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, atau mungkin dari tempat lain yang jauh dari kampung halaman? Semoga hari ini hati Bapak dan Ibu tetap diberi ketenangan. Di usia yang semakin senja, ada banyak hal yang sering muncul di dalam hati kita. Kadang bukan tentang sakit atau usia yang bertambah, tetapi tentang satu perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan seolah-olah kita tidak lagi dibutuhkan seperti dulu. Bapak dan Ibu, dulu ketika anak-anak masih kecil, hampir setiap hari mereka memanggil kita. Mereka bertanya banyak hal, meminta bantuan, meminta nasihat, bahkan hal-hal kecil pun selalu melibatkan orang tua. Rumah terasa hidup, suara tawa anak-anak terdengar di setiap sudut rumah. Waktu itu kita sering merasa lelah, tetapi di dalam hati ada kebahagiaan yang sulit digantikan oleh apapun. Namun waktu berjalan begitu cepat, anak-anak yang dulu kita gendong kini telah tumbuh dewasa. Mereka memiliki pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab mereka sendiri. Tanpa kita sadari, kehidupan mereka perlahan menjadi sangat sibuk. Percakapan yang dulu terjadi setiap hari kini mungkin hanya sesekali saja terjadi. Perubahan ini kadang membuat hati orang tua merasa berbeda, bukan karena anak-anak tidak lagi menyayangi kita, tetapi karena peran kita dalam kehidupan mereka tidak lagi sama seperti dahulu. Dulu mereka sangat bergantung kepada kita, sekarang mereka belajar berdiri di atas kaki mereka sendiri. Ada seorang bapak bernama Pak Hasan yang kini berusia 72 tahun. Setiap sore ia duduk di teras rumahnya sambil memandang jalan kecil di depan rumah. Dahulu jalan itu sering dilalui anak-anaknya yang pulang sekolah. Mereka berlari masuk ke rumah sambil memanggil ayahnya dengan suara riang. Sekarang rumah itu jauh lebih tenang. Anak-anak Pak Hasan telah tinggal di kota yang berbeda. Mereka sesekali menelepon dan menanyakan kabarnya. Pak Hasan selalu menjawab dengan suara tenang bahwa dirinya baik-baik saja. Tetapi jauh di dalam hatinya, ada satu perasaan yang kadang muncul perlahan. Perasaan bahwa dirinya tidak lagi terlalu dibutuhkan seperti dulu. Bapak dan Ibu, perasaan seperti ini sebenarnya dialami oleh banyak orang tua. Ia datang dengan sangat pelan, sering tanpa kita sadari. Bukan karena kasih sayang telah hilang, tetapi karena kehidupan memang membawa setiap orang pada fase yang berbeda. Dan dalam video ini kita akan mencoba memahami bersama. Mengapa banyak orang tua merasakan hal itu di usia senja? Dan bagaimana melihatnya dengan hati yang lebih tenang dan bijaksana. Ketika seseorang memasuki usia senja, ada banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Bukan hanya perubahan pada tubuh yang mulai melemah, tetapi juga perubahan dalam peran yang selama ini kita jalani dalam keluarga. Hal yang dulu terasa sangat biasa, perlahan mulai terasa berbeda. Selama bertahun-tahun, orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan anak-anak. Kita yang mengatur rumah, memutuskan banyak hal, memberi nasihat, dan menjadi tempat anak-anak bergantung ketika mereka menghadapi masalah. Dalam banyak keluarga, orang tua menjadi pusat dari kehidupan rumah tangga. Namun ketika anak-anak mulai dewasa, keadaan perlahan berubah. Mereka mulai belajar membuat keputusan sendiri. Mereka mulai memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaan dan keluarga mereka. Tanpa disadari, mereka tidak lagi meminta bantuan orang tua dalam banyak hal seperti dulu. Bagi anak-anak, perubahan ini sering dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang wajar. Mereka sedang menjalani fase baru dalam hidup mereka. Tetapi bagi orang tua, perubahan ini kadang terasa cukup berat. Hati yang telah terbiasa dibutuhkan setiap hari tiba-tiba harus menerima kenyataan bahwa peran itu tidak lagi sama. Secara psikologis, perasaan tidak dibutuhkan ini sebenarnya sering muncul karena adanya perubahan dalam identitas seseorang. Selama puluhan tahun, seseorang merasa dirinya penting karena menjadi orang tua yang selalu diperlukan. Ketika kebutuhan itu berkurang, muncul perasaan kosong yang kadang sulit dijelaskan. Perasaan ini bukan tanda kelemahan, justru ini adalah tanda bahwa seseorang telah mencintai keluarganya dengan sangat dalam. Orang tua yang pernah memberikan begitu banyak perhatian tentu akan merasakan perubahan ketika perhatian itu tidak lagi dibutuhkan seperti dahulu. Bapak dan Ibu, penting untuk memahami bahwa perubahan ini bukan berarti kita kehilangan nilai dalam keluarga. Peran orang tua mungkin berubah, tetapi keberadaan orang tua tetap memiliki arti yang sangat besar bagi anak-anak. Seringkali anak-anak masih membutuhkan kebijaksanaan orang tua, meskipun mereka tidak selalu mengatakannya secara langsung.
Mereka mungkin tidak lagi meminta bantuan untuk hal-hal kecil, tetapi pengalaman hidup orang tua tetap menjadi sumber pelajaran yang sangat berharga. Memahami hal ini dapat membantu hati kita melihat perubahan dengan lebih tenang. Kehidupan memang selalu bergerak, dan setiap fase memiliki makna yang berbeda. Seringkali perasaan tidak dibutuhkan di usia senja tidak muncul karena satu peristiwa besar. Perasaan itu justru datang dari hal-hal kecil yang terjadi perlahan dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang mungkin terlihat biasa saja, tetapi bagi hati orang tua terasa cukup dalam. Misalnya ketika anak-anak jarang menelepon seperti dulu. Dulu mereka sering bercerita tentang banyak hal, dari masalah sekolah sampai hal-hal kecil yang mereka alami sepanjang hari. Sekarang percakapan itu mungkin hanya terjadi sesekali, kadang hanya beberapa menit saja karena mereka sedang sibuk dengan pekerjaan atau keluarga mereka. Ada juga saat-saat ketika keputusan penting dalam keluarga diambil tanpa banyak melibatkan orang tua. Anak-anak mungkin membeli rumah, memutuskan pindah kota, atau mengambil keputusan besar dalam hidup mereka tanpa meminta nasihat seperti dulu. Bagi mereka itu mungkin hal yang wajar, tetapi bagi orang tua hal itu bisa menimbulkan perasaan seolah-olah suara kita tidak lagi diperlukan. Seorang ibu bernama Burina pernah menceritakan pengalamannya. Ia memiliki 3 anak yang semuanya sudah berkeluarga dan tinggal di kota yang berbeda. Setiap hari Burina tetap menjalani rutinitasnya di rumah yang sama tempat ia membesarkan anak-anaknya. Kadang ketika ia melihat kamar anak-anaknya yang kini kosong, kenangan masa lalu muncul dengan sangat jelas. Ia teringat ketika dulu setiap pagi harus menyiapkan sarapan, membangunkan anak-anak untuk sekolah, dan mendengarkan cerita mereka setelah pulang ke rumah. Sekarang semuanya terasa jauh lebih tenang. Anak-anaknya tetap menelepon sesekali, bahkan sering mengirim pesan menanyakan kabarnya. Tetapi di dalam hati Burina, ada saat-saat ketika ia merasa bahwa kehidupannya tidak lagi sepenting dulu dalam kehidupan anak-anaknya. Bapak dan Ibu, pengalaman seperti ini sebenarnya sangat manusiawi. Banyak orang tua di berbagai tempat merasakan hal yang sama. Perubahan dalam hubungan keluarga memang sering membawa perasaan yang tidak selalu mudah untuk dijelaskan. Namun penting untuk diingat bahwa perasaan itu tidak selalu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Kadang hati kita menilai keadaan berdasarkan kebiasaan masa lalu, sementara kehidupan telah bergerak menuju bentuk yang baru. Memahami hal ini adalah langkah pertama untuk melihat perjalanan kehidupan dengan lebih bijaksana. Karena seringkali kasih sayang dalam keluarga tidak benar-benar hilang. Ia hanya berubah cara untuk terlihat. Ketika perasaan tidak dibutuhkan mulai muncul di dalam hati, seringkali dampaknya tidak hanya sebentar. Jika perasaan ini terus disimpan sendiri tanpa pernah dipahami, ia bisa perlahan mempengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri di usia senja. Sebagian orang tua mulai merasa bahwa keberadaan mereka tidak lagi memiliki arti yang sama seperti dahulu. Dulu mereka merasa menjadi bagian penting dalam kehidupan keluarga. Setiap keputusan, setiap masalah, bahkan hal-hal kecil dalam rumah tangga sering melibatkan mereka. Namun ketika kehidupan berubah dan anak-anak mulai mandiri, orang tua kadang merasa seperti berada di pinggir kehidupan keluarga. Mereka tetap ada, tetapi tidak lagi berada di pusat aktivitas seperti dulu. Perasaan seperti ini kadang membuat seseorang menjadi lebih pendiam. Ada orang tua yang mulai jarang bercerita tentang perasaan mereka. Mereka tidak ingin terlihat merepotkan anak-anak yang sudah memiliki banyak kesibukan. Akhirnya banyak hal hanya disimpan di dalam hati. Seorang kakek bernama Pak Rahman pernah berkata dengan suara pelan kepada temannya, "Sekarang saya hanya tidak ingin menjadi beban bagi anak-anak." Kalimat sederhana itu sebenarnya menyimpan perasaan yang sangat dalam. Pak Rahman bukanlah orang tua yang tidak disayangi. Anak-anaknya tetap memperhatikan kebutuhannya. Mereka sering mengirim uang dan memastikan ayahnya hidup dengan cukup. Tetapi bagi Pak Rahman, perhatian seperti itu terasa berbeda dengan kehangatan kebersamaan yang dulu ia rasakan setiap hari. Perasaan tidak ingin menjadi beban sering membuat orang tua memilih untuk menahan banyak hal sendiri. Mereka menahan keinginan untuk bercerita, menahan kerinduan untuk berkumpul, bahkan menahan perasaan kesepian yang sebenarnya sangat manusiawi. Bapak dan Ibu, jika perasaan seperti ini dibiarkan terlalu lama, hati bisa merasa semakin jauh dari kebahagiaan yang dulu pernah dirasakan. Padahal sebenarnya usia senja bukanlah masa ketika seseorang kehilangan arti dalam kehidupan.
Justru di usia ini, seseorang memiliki pengalaman hidup yang sangat panjang. Kebijaksanaan yang dimiliki oleh orang tua adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Anak-anak mungkin tidak selalu menyadarinya, tetapi kehadiran orang tua tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Karena itu, memahami perasaan ini dengan hati yang jujur sangat penting. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan anak-anak, tetapi untuk melihat kehidupan dengan pandangan yang lebih tenang dan penuh kebijaksanaan. Ketika hati mulai merasa tidak lagi dibutuhkan, penting bagi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Kadang perasaan itu muncul bukan karena kasih sayang dalam keluarga telah berkurang, tetapi karena bentuk kehidupan memang terus berubah seiring berjalannya waktu. Anak-anak yang dulu sangat bergantung kepada orang tua pada akhirnya memang harus belajar menjalani hidup mereka sendiri. Mereka harus mengambil keputusan, menghadapi kesulitan, dan membangun keluarga mereka dengan cara mereka sendiri. Proses ini sebenarnya adalah bagian alami dari perjalanan kehidupan. Justru keberhasilan anak-anak untuk berdiri sendiri seringkali merupakan hasil dari didikan orang tua selama bertahun-tahun. Kesabaran, kerja keras, dan pengorbanan yang diberikan oleh orang tua tidak pernah benar-benar hilang. Semua itu telah menjadi bagian dari karakter anak-anak ketika mereka menjalani kehidupan mereka sekarang. Bapak dan ibu mungkin tidak lagi diminta membantu setiap masalah seperti dahulu, tetapi nilai-nilai yang pernah diajarkan tetap hidup di dalam diri anak-anak. Cara mereka bersikap, cara mereka menghadapi kesulitan, bahkan cara mereka memperlakukan orang lain seringkali berasal dari pelajaran yang diberikan oleh orang tua sejak kecil. Kadang anak-anak tidak selalu mampu menunjukkan rasa terima kasih mereka dengan cara yang terlihat jelas. Kesibukan hidup membuat mereka tidak selalu memiliki waktu yang cukup untuk mengungkapkan semua perasaan itu. Tetapi jauh di dalam hati mereka, kasih sayang kepada orang tua seringkali tetap ada. Ada satu hal yang penting untuk diingat. Nilai seorang manusia tidak pernah ditentukan hanya oleh seberapa sering ia diminta membantu orang lain. Nilai seseorang juga tidak berkurang hanya karena perannya dalam kehidupan berubah. Usia senja justru bisa menjadi waktu untuk melihat kehidupan dengan lebih tenang. Banyak orang tua yang menemukan kebahagiaan baru dengan cara yang berbeda. Ada yang mulai menikmati waktu dengan kegiatan yang dulu tidak sempat dilakukan. Ada yang memperdalam hubungan dengan sahabat, dan ada juga yang menemukan ketenangan dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, menjadi orang tua tidak pernah berhenti hanya karena anak-anak telah dewasa. Kasih sayang yang pernah diberikan tetap menjadi bagian dari perjalanan keluarga. Dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh orang tua tetap menjadi cahaya yang akan selalu dibutuhkan dalam kehidupan. Ketika kita melihat perjalanan hidup dengan lebih tenang, sebenarnya ada satu hal penting yang sering terlupakan. Peran orang tua dalam keluarga memang bisa berubah, tetapi nilai seorang orang tua tidak pernah benar-benar hilang. Kehadiran bapak dan ibu tetap memiliki arti yang sangat besar, bahkan ketika anak-anak sudah menjalani kehidupan mereka sendiri. Seringkali yang berubah bukanlah kasih sayang, melainkan cara kehidupan berjalan. Dulu anak-anak membutuhkan orang tua untuk hampir segala hal. Mereka membutuhkan perlindungan, bimbingan, dan keputusan dari orang tua. Sekarang mereka mungkin tidak lagi meminta hal-hal itu setiap hari, tetapi bukan berarti mereka tidak lagi menghargai orang tua mereka. Banyak anak sebenarnya tetap menyimpan rasa hormat dan rasa terima kasih yang sangat dalam kepada orang tuanya. Hanya saja cara mereka menunjukkan perasaan itu sering berbeda dengan masa lalu. Ada yang menunjukkan perhatian dengan memastikan kebutuhan orang tua tercukupi. Ada juga yang sesekali menelepon atau mengirim pesan hanya untuk menanyakan kabar. Bapak dan Ibu, kadang hati kita terlalu cepat menilai bahwa kita sudah tidak dibutuhkan lagi. Padahal sebenarnya anak-anak masih melihat orang tua sebagai tempat pulang secara batin. Ketika mereka menghadapi kesulitan besar dalam hidup, seringkali nasihat orang tua tetap menjadi hal pertama yang mereka ingat. Seorang ibu pernah berkata dengan sederhana, anak-anak mungkin tidak lagi tinggal bersama kita, tetapi doa orang tua selalu berjalan bersama mereka. Kalimat itu menggambarkan sesuatu yang sangat dalam. Kehadiran orang tua tidak selalu terlihat dalam aktivitas sehari-hari, tetapi pengaruhnya tetap hidup dalam perjalanan hidup anak-anak.
Di usia senja mungkin memang ada lebih banyak waktu untuk merenung. Rumah yang dulu ramai kini terasa lebih tenang. Tetapi ketenangan itu juga bisa menjadi kesempatan untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda. Kesempatan untuk menikmati hal-hal kecil yang dulu sering terlewatkan ketika kehidupan masih sangat sibuk. Bapak dan Ibu, nilai kehidupan seseorang tidak pernah diukur dari seberapa sering ia diminta membantu orang lain. Nilai itu juga tidak hilang hanya karena usia bertambah. Justru pengalaman panjang yang dimiliki oleh orang tua adalah sumber kebijaksanaan yang sangat berharga. Karena itu, jika suatu hari perasaan tidak dibutuhkan muncul di dalam hati, ingatlah satu hal sederhana. Keberadaan Bapak dan Ibu tetap memiliki arti yang sangat besar. Kasih sayang yang pernah diberikan kepada keluarga tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan selalu menjadi bagian dari cerita kehidupan anak-anak, bahkan sampai mereka sendiri menjadi orang tua suatu hari nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja seringkali kita memiliki lebih banyak waktu untuk memikirkan kembali perjalanan hidup yang telah dilalui. Kenangan masa lalu datang silih berganti. Ada kenangan tentang masa muda, tentang perjuangan membesarkan anak-anak, dan tentang hari-hari ketika rumah terasa sangat hidup oleh suara keluarga. Kadang ketika mengenang semua itu hati menjadi hangat. Tetapi pada saat yang sama ada juga perasaan sepi yang perlahan muncul. Terutama ketika kita menyadari bahwa banyak hal dalam kehidupan sudah berubah. Anak-anak yang dulu selalu berada di dekat kita kini memiliki kehidupan mereka sendiri. Perasaan seperti ini sebenarnya sangat wajar. Setiap orang tua yang pernah memberikan cinta dan perhatian begitu besar kepada keluarganya pasti akan merasakan perubahan ketika peran itu tidak lagi sama seperti dahulu. Namun ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Dalam kehidupan keluarga, hubungan antara orang tua dan anak sebenarnya tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk seiring waktu. Ketika anak-anak masih kecil, hubungan itu dipenuhi oleh kebutuhan mereka kepada orang tua. Mereka membutuhkan perlindungan, bimbingan, dan kasih sayang setiap hari. Tetapi ketika mereka dewasa, hubungan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Hubungan yang dibangun oleh rasa hormat, kenangan, dan ikatan batin yang tidak mudah diputuskan. Seringkali anak-anak tidak selalu mengungkapkan perasaan mereka dengan kata-kata. Kesibukan hidup membuat mereka terlihat jauh. Tetapi jauh di dalam hati mereka, orang tua tetap memiliki tempat yang sangat istimewa. Banyak orang yang ketika sudah dewasa justru mulai memahami betapa besar pengorbanan orang tua mereka dahulu. Hal-hal yang dulu mungkin terlihat biasa saja, kini mulai mereka mengerti sebagai bentuk cinta yang sangat tulus. Bapak dan Ibu, terkadang kita menilai kehidupan dari apa yang terlihat hari ini saja. Padahal hubungan dalam keluarga memiliki perjalanan yang sangat panjang. Ada masa ketika anak-anak sangat membutuhkan orang tua, dan ada masa ketika mereka belajar berdiri sendiri. Namun pada akhirnya, kasih sayang dalam keluarga tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap ada, meskipun tidak selalu terlihat setiap hari. Dan di usia senja ini, mungkin salah satu hal terindah yang bisa kita lakukan adalah menerima perjalanan kehidupan dengan hati yang lebih lapang. Menyadari bahwa semua cinta yang pernah diberikan kepada keluarga tidak pernah sia-sia. Karena pada akhirnya, kasih sayang orang tua adalah salah satu hal yang paling lama diingat oleh seorang anak sepanjang hidupnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu kenyataan sederhana dalam kehidupan yang kadang baru benar-benar kita pahami ketika usia mulai bertambah. Kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kita bayangkan dahulu. Banyak hal berubah, banyak keadaan berganti, dan seringkali perubahan itu datang tanpa kita sadari. Ketika masih muda, banyak orang tua membayangkan bahwa di masa tua nanti rumah akan tetap ramai oleh anak-anak dan cucu. Kita membayangkan akan sering berkumpul, berbincang panjang, dan menjalani hari-hari dengan keluarga di sekitar kita. Namun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Anak-anak mungkin harus merantau untuk pekerjaan, membangun kehidupan di kota lain, atau menjalani tanggung jawab yang membuat waktu mereka sangat terbatas. Akhirnya pertemuan keluarga tidak lagi terjadi sesering dulu. Perubahan seperti ini sering membuat orang tua merasa bahwa kehidupan menjadi jauh lebih sunyi. Hari-hari yang dulu dipenuhi aktivitas keluarga kini terasa lebih tenang. Kadang keheningan itu membuat hati bertanya-tanya tentang arti kehadiran kita dalam kehidupan orang-orang yang kita cintai.
Namun Bapak dan Ibu, ada cara lain untuk melihat fase kehidupan ini dengan lebih bijaksana. Usia senja sebenarnya juga bisa menjadi masa untuk menemukan makna baru dalam kehidupan. Banyak orang tua yang pada akhirnya menemukan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kesibukan yang sama seperti dahulu. Ada kebahagiaan yang muncul dari hal-hal sederhana, dari waktu yang lebih tenang, dari kesempatan untuk merenung, dan dari kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada juga orang tua yang mulai kembali menikmati kegiatan yang dulu pernah mereka sukai. Ada yang mulai berkebun, membaca, berinteraksi dengan tetangga, atau terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Hal-hal kecil seperti ini kadang membawa kebahagiaan yang tidak kalah berharga dibandingkan kesibukan masa lalu. Karena pada akhirnya kehidupan tidak hanya tentang menjadi dibutuhkan oleh orang lain, tetapi juga tentang menemukan kedamaian di dalam diri sendiri. Bapak dan Ibu, usia senja bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan yang bermakna. Justru pada fase ini, seseorang memiliki kesempatan untuk melihat kehidupan dengan mata yang lebih tenang dan hati yang lebih bijaksana. Dan seringkali ketika hati mulai menerima perubahan dengan lapang, perasaan sepi yang dulu terasa berat perlahan berubah menjadi ketenangan yang lebih dalam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam perjalanan hidup yang panjang, setiap manusia akan melewati banyak fase. Ada masa ketika kita sangat sibuk bekerja, ada masa ketika kita berjuang membesarkan anak-anak, dan ada juga masa ketika kehidupan mulai berjalan lebih tenang seperti sekarang. Kadang ketika memasuki usia senja, seseorang mulai melihat kembali semua yang telah dilakukan sepanjang hidupnya. Ada rasa bangga karena telah melewati banyak perjuangan. Tetapi ada juga saat-saat ketika hati merasa hampa. Terutama ketika kita merasa tidak lagi memiliki peran yang sama seperti dahulu. Namun sebenarnya kehidupan tidak pernah benar-benar berhenti memberikan makna kepada seseorang. Bahkan di usia yang lebih tua, keberadaan seseorang masih bisa membawa kebaikan bagi banyak orang di sekitarnya. Bapak dan Ibu mungkin tidak lagi sibuk seperti dahulu, tetapi pengalaman hidup yang dimiliki adalah sesuatu yang sangat berharga. Banyak generasi muda yang sebenarnya membutuhkan cerita, nasihat, dan kebijaksanaan dari orang-orang yang telah melewati begitu banyak pengalaman dalam hidup. Kadang satu cerita sederhana dari orang tua bisa menjadi pelajaran besar bagi anak atau cucu mereka. Kisah tentang perjuangan hidup, tentang kesabaran menghadapi kesulitan, atau tentang bagaimana menjaga keluarga tetap kuat di masa-masa sulit. Selain itu, kehadiran orang tua juga membawa sesuatu yang sangat penting dalam keluarga, yaitu ketenangan. Banyak anak yang merasa lebih tenang hanya karena mereka tahu bahwa orang tua mereka masih ada, masih bisa mereka hubungi, dan masih bisa mereka kunjungi ketika hati mereka sedang lelah. Bapak dan Ibu, seringkali kita tidak menyadari bahwa keberadaan kita sendiri sudah menjadi kekuatan bagi orang-orang yang kita cintai. Kita mungkin tidak selalu melihatnya secara langsung, tetapi pengaruh itu tetap ada. Karena itu, jangan terlalu cepat menilai bahwa kehidupan kita sudah tidak lagi berarti. Setiap fase kehidupan memiliki perannya sendiri. Usia senja bukanlah masa ketika seseorang kehilangan makna, melainkan masa ketika kebijaksanaan hidup mulai terlihat dengan lebih jelas. Dan mungkin salah satu hal paling berharga yang bisa kita lakukan di usia ini adalah tetap menjaga hati yang hangat, tetap menyimpan kasih sayang kepada keluarga, dan tetap percaya bahwa kehidupan kita masih memiliki arti yang sangat dalam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perjalanan kehidupan setiap orang tua memang penuh dengan perubahan. Dari masa muda yang penuh tenaga, masa ketika membesarkan anak-anak dengan segala pengorbanan, hingga akhirnya sampai pada usia senja yang lebih tenang seperti sekarang. Dalam perjalanan itu, tidak sedikit orang tua yang pernah merasakan satu perasaan yang sama. Perasaan seolah-olah tidak lagi dibutuhkan seperti dahulu. Anak-anak yang dulu sangat bergantung kepada kita kini telah memiliki kehidupan mereka sendiri. Rumah yang dulu ramai kini terasa lebih sunyi. Namun jika kita melihat kembali seluruh perjalanan hidup ini dengan hati yang lebih tenang, sebenarnya ada satu hal yang sangat penting untuk disadari. Semua cinta, pengorbanan, dan perhatian yang pernah Bapak dan Ibu berikan kepada keluarga tidak pernah benar-benar hilang. Semua itu telah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak. Nilai-nilai yang pernah diajarkan, kasih sayang yang pernah diberikan, dan contoh kehidupan yang pernah ditunjukkan akan terus hidup di dalam diri mereka.
Mungkin sekarang mereka tidak lagi datang setiap hari untuk meminta nasihat. Mungkin mereka tidak lagi sering bercerita seperti dahulu. Tetapi bukan berarti mereka melupakan semua yang pernah diberikan oleh orang tua mereka. Bapak dan Ibu, menjadi orang tua bukan hanya tentang dibutuhkan setiap saat. Menjadi orang tua adalah tentang meninggalkan jejak cinta yang akan terus hidup dalam perjalanan hidup anak-anak. Usia senja bukanlah tanda bahwa seseorang kehilangan arti dalam kehidupan. Justru di usia inilah seseorang memiliki kesempatan untuk melihat hidup dengan kebijaksanaan yang lebih dalam, dengan hati yang lebih lapang, dan dengan rasa syukur atas semua perjalanan yang telah dilewati. Jika Bapak dan Ibu pernah merasakan hal yang sama, merasa seolah tidak lagi dibutuhkan, ingatlah bahwa keberadaan Bapak dan Ibu tetap memiliki arti yang sangat besar. Kehadiran orang tua selalu menjadi bagian penting dari sebuah keluarga, bahkan ketika hal itu tidak selalu terlihat secara langsung. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika cerita ini terasa dekat dengan hati Bapak dan Ibu, silakan tuliskan pengalaman atau perasaan Bapak dan Ibu di kolom komentar. Banyak orang tua di luar sana yang mungkin merasakan hal yang sama, dan cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi penguat bagi mereka. Dan jika Bapak dan Ibu merasa konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel Hikmah di Ujung Usia agar kita bisa terus berjalan bersama, saling menguatkan, dan saling berbagi hikmah dalam perjalanan kehidupan di usia senja. Mari kita berjalan bersama dengan hati yang lebih tenang, lebih bijak, dan penuh makna.